Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Takjil Fikom UP, Tausiah Kajian Islam Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Halo teman-teman semua yang di rumah, kita ketemu lagi nih, masih sama aku Davina Hairunisa. Dan aku tidak sendirian nih, aku ditemenin sama dosen kita, yaitu dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan Mas Rosid. Assalamualaikum Mas Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, gimana kabar Davina? Alhamdulillah baik juga. Nah, di episode kali ini kita ketemu lagi nih teman-teman sama Mas Rosid. Nah, Mas Rosid kali ini mau nyampein materi tentang puasa tingkat kecerdasan. Nah, teman-teman simak terus ya materi yang mau disampaikan oleh Mas Rosid. Silakan Mas Rosid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang puasa tingkatkan 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Jadi puasa, sebagaimana kita tahu, ini adalah kewajiban orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan kemudian orang yang senang hadirnya puasa itu akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau kita ibadah di hari biasa, di bulan biasa, ya Devina, dengan ibadah di bulan puasa itu berbeda. Karena pahalanya lebih melimpah ruah ya di bulan puasa. Ibaratnya itu kayak kalau mall itu banyak diskonnya ya. Diskon 90%. Gimana orang nggak berbondong-bondong ya menuju untuk membeli sesuatu, karena kan banyak diskon. Wajar kalau orang mengatakan kamu puasa kok bulan Ramadan itu kok rajin. Ya memang kita harus rajin ibadah. Karena apa? Ini momentumnya. Karena Allah sedang memberikan banyak pahala. Tidur aja itu dianggap sebagai ibadah. Seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya akan memaparkan tentang puasa sebetulnya bisa loh meningkatkan 3 kecerdasan. Pertama, kecerdasan intelektual, IQ kita. Di puasa ini kan ada kajian-kajian ya. Di tarawih itu kan ada kultum, subuh itu juga ada kultum, ba'da duhur itu ya ada kultum, ada kajian-kajian tafsir, ada halakoh-halakoh dan sebagainya. Itu kan bisa meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Otak kita itu semakin terisi ya kajian-kajian tafsir, kajian-kajian agama kepada kita, sehingga kita itu menjadi orang yang lebih berpengetahuan ketika bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan biasa ya. Karena dalam Islam sendiri bahwa orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan di zaman Nabi ya, Nabi itu ketika di masjid kemudian melihat iblis mau masuk pintu, ditanya itu, wahai iblis, apa yang akan kamu lakukan di sini? Wahai ya Rasulullah, saya akan menggoda orang yang sedang sholat itu, tapi saya takut kepada lelaki yang sedang tidur di masjid itu. Loh, kenapa kamu takut kepada orang yang sedang tidur? Kata iblis, saya takut kepada laki yang tidur karena dia adalah orang alim, orang berilmu. Sementara orang yang beribadah itu adalah orang biasa, orang tidak berilmu. Jadi derajat orang-orang berilmu itu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan begitu. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Sehingga kita akan dinaikkan oleh Allah beberapa derajat, dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa bisa meningkatkan kecerdasan emosional.
EQ ya, kecerdasan emosional. Itu bagaimana kita bisa empati, kita bisa kontrol diri, kita tidak mudah marah, itu kecerdasan emosional. Makanya orang puasa itu tidak boleh marah. Orang puasa itu harus bisa mengontrol. Orang puasa itu tidak boleh sensitif ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngapa, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa merusak puasa kita. Ya, kalau puasa sudah rusak kan kita juga susah untuk membenarkannya, ya kan? Bagaimana memperbaiki puasa kita? Karena puasa rusak. Nah, oleh karena itu, momentum puasa ini sebetulnya tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga, tetapi juga kita bisa mencerdaskan emosional kita, EQ kita. Kalau kecerdasan emosional kita baik, tentu insya Allah puasanya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa juga bisa meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Di bulan puasa ini 1 bulan penuh kita selalu menjalankan ritual-ritual ibadah ya, sholat berjamaah, sholat tarawih, mungkin sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, tadarus dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita benar-benar digembleng ya di bulan puasa, benar-benar dilatih sehingga keimanan kita, ketakwaan kita, batiniyah kita ya, mental kita benar-benar digembleng di bulan Ramadan, sehingga ini bisa meningkatkan spiritualitas kita. Makanya 3 kecerdasan ini memang harus selaras, harus seimbang. Tidak boleh salah satu saja yang rendah. Kalau kecerdasan spiritualnya oke, kecerdasan intelektualnya oke, tapi emosionalnya rendah, itu mudah marah ya. Kalau mudah marah, puasanya tentu tidak afdol begitu kan. Nah, oleh karena itu, sebagai orang muslim, sesama muslim, saya mengingatkan bahwa bulan Ramadan ini kita gunakan semaksimal mungkin, karena bulan Ramadan atau puasa bisa meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Semoga kita menjadi orang-orang bertakwa, orang-orang muttaqin. Terima kasih, saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rasid atas materinya. Jadi pelajaran buat teman-teman semua. Jadi lagi-lagi kita disampaikan oleh materi tentang Ramadan. Gimana kita menjaga kestabilan ibadah kita selama bulan Ramadan. Biar kita tuh bisa meningkatkan kecerdasan kita. Nah, tadi itu udah dijelasin kan ada 3. Yang pertama itu ada intelektual, emosional, dan spiritual. Dan yang pasti 3-tiganya itu harus seimbang semuanya teman-teman ya. Jadi sampai akhir bulan Ramadan kalian tetap istiqomah dan tetap menjaga ketakwaan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi saum. Followers tanya, Ustadz menjawab. Langsung aja kita ke sesi pertanyaan ya Mas Rasid. Jadi ada followers yang bertanya lagi dari Instagram TV UP. Pertanyaan yang pertama itu ada, apakah puasa dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang? Ya, tentu saja bahwa tadi saya jelaskan bahwa puasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Tetapi puasa ini karena di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan ya. Banyak kegiatan yang memang sifatnya ritual, sifatnya sosial, sifatnya berhubungan dengan orang lain. Sehingga secara otomatis kalau umat muslim, orang-orang beriman itu menjalankan puasa secara hikmat, saya yakin pasti 3 kecerdasan ini akan meningkat. Kecerdasan intelektual meningkat, kecerdasan emosional meningkat, dan kecerdasan spiritual akan meningkat. Dan jangan lupa harus selaras ya, harus seimbang. Jangan salah satu atau salah 2 atau salah semua, nggak dapat nilai nanti. Itu rendah semua. Jadi harus selaras. Ya, kalau bisa tinggi semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam bulan Ramadan ini. Saya pikir demikian. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Rasid ya. Jadi silakan. pertanyaannya itu ada yang komen nih. Teman-teman saya di kampus tuh sering banget bikin saya emosi karena jahil atau iseng karena perilakunya.
Nah, bagaimana caranya agar saya bisa selalu menjaga emosinya tuh tetap stabil? Gimana? Itu godaan orang puasa ya. Jadi sebetulnya ketika kita digoda dan kita bisa melaluinya, kita bisa melewatinya dan kita tidak marah, itu menjadi pahala yang sangat besar dari kita. Tetapi memang dalam pergaulan sosial itu, entah itu di kampus, di sekolah, atau di kantor, dimanapun berada, kita menghadapi banyak karakter ya. Karakter orang yang menyenangkan hati, karakter dan orang yang selalu membuat hati kita itu sensitif dan sebagainya. Nah, tentu saja kalau ada orang yang menggoda, jahil diri kita, kita katakan, saya sedang berpuasa. Itu sesuai dengan tuntunan Islam ya. Saya sedang puasa. Insya Allah juga mereka tahu. Mudah-mudahan mereka tidak jahil kepada diri kita. Tetapi memang sebagai orang Islam ya, sebagai orang beriman, tentu kita juga memiliki teman-teman yang soleh ya, teman-teman yang membuat kita produktif, teman-teman kita yang membuat patuh kepada perintah Allah. Jangan sampai kita salah pergaulan ya. Kita berteman kepada orang-orang yang membuat diri kita malah berperilaku maksiat. Tapi kita harus menjaga diri sehingga kita bisa memberikan ya dalam kehidupan ini, khususnya bulan Ramadan, dengan perilaku-perilaku yang baik. Mudah-mudahan dengan banyaknya teman kita bisa tidak tergoda. Kita justru ini, kalaupun banyak yang jahil, ya kita anggap ini adalah ujian dari Allah. Dan insya Allah kalau kita yakin, kita beriman, kita kuat, dan kecerdasan, 3 kecerdasan tadi ya, itu tinggi, saya pikir kita bisa melampauinya. Itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Saya pikir demikian, Davina. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Rosid. Jadi kayak gitu ya teman-teman, materi yang tadi udah disampaikan sama Mas Rosid tentang puasa meningkatkan kecerdasan. Sekian materi yang sudah disampaikan oleh Mas Rosid. Terima kasih Mas Rosid atas materinya. Davina. Semoga materi yang Mas Rosid sampaikan dapat diambil hikmah dan manfaatnya oleh teman-teman yang nonton di rumah. Jangan lupa terus saksikan Takjil Vkom UP setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di YouTube channel Laboratorium Komunikasi TV UP. Dan jangan lupa terus support kita dengan cara subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Rosid. wabarakatuh. Sama-sama.